Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Yesus memanggil dan memilih para muridnya dengan pengenalan yang khas dari masing-masing murid. Kepada Natanael, Yesus memberikan pernyataan, "Inilah orang Israel sejati, tiada kepalsuan di dalam dirinya." Natanael pun memberikan pengakuan imannya tentang Yesus di awal panggilannya. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus pun mengenali kita satu persatu dan memanggil kita untuk menjadi muridnya. Bagaimana dengan pengakuan iman kita kepada Kristus? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala makhluk, penyelenggaraan ilahimu sungguh mengagumkan. Engkau menciptakan malaikat guna mendampingi dan melindungi hidup kami. Semoga para malaikat yang selalu setia melayani dan memuji Engkau menjadi duta sukacita, sumber pertolongan dan perlindungan bagi gereja. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas bujukan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus,
Hari ini gereja mempestakan para malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Injil Yohanes yang kita dengarkan tadi menyatakan Yesus yang lebih mengenal diri setiap muridnya sebelum Dia memilih mereka untuk mengikutinya. Kisah panggilan Natanael sungguh menarik, sebab Yesus menyatakan pengenalannya yang khas tentang Natanael ini. Dialah seorang Israel sejati. Dan sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Natanael tertegun dan mengungkapkan kepercayaannya kepada Yesus. Rabi, engkau anak Allah dan Raja orang Yahudi. Sebuah konsep yang sejalan dengan nubuatan perjanjian lama dan penantian bangsa Israel akan seorang Mesias. Percakapan Yesus dan Natanael berlanjut sampai pada janji Yesus bahwa Natanael akan melihat yang lebih besar, yaitu langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Para malaikat adalah makhluk rohani tanpa badan yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk rohani murni, malaikat mempunyai akal budi dan kehendak. Malaikat adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Katekismus Gereja Katolik 330. Yesus Kristus adalah pusat dunia malaikat. Malaikat adalah miliknya, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose bab 1 ayat 16. Diawali dengan penjelmaan menjadi manusia sampai kenaikannya ke surga. Kehidupan Yesus dikelilingi oleh penyembahan dan pelayanan para malaikat. Lalu pada kedatangan kembali, malaikat akan menyertai Dia dan melayani Dia waktu pengadilan. Kitab suci menyebutkan 3 nama. Mikael yang berarti siapakah seperti Tuhan dalam Wahyu bab 12 ayat 7. Dialah penjaga sakramen Maha Kudus, Ekaristi. Gabriel yang berarti utusan Tuhan dalam Lukas 1 ayat 26, penjaga sakramen baptis. Dan Rafael yang berarti Allah yang menyembuhkan dalam Tobit bab 5 ayat 4, penjaga sakramen tobat. Dalam liturgi gereja hari ini
gereja mempersatukan diri dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Sampai kedatangan Kristus kembali, pertolongan para malaikat yang penuh dengan rahasia dan kuasa itu sangat berguna bagi seluruh kehidupan gereja. Dalam kehidupan gereja, sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan mereka. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya mengantarnya kepada kehidupan. Maka, sejak di dunia, dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Mari kita merayakan kehidupan beriman kita bersama para malaikat yang mengelilingi, mendampingi, dan melindungi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil setiap murid-Mu dengan pengenalan yang khusus kepada setiap murid. Engkau pun menciptakan para malaikat untuk menyembah dan melayani Engkau. Kami mohon agar para malaikat-Mu yang selalu hadir bersama kami dalam kehidupan beriman senantiasa menyertai dan melindungi kami dalam perjalanan menuju keselamatan. Terpujilah Engkau Tuhan dan pengantara kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dan kehidupan beriman kita senantiasa disertai oleh perlindungan para malaikat, dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Angel, take your wings and fly, watching over me. See me through my night time and be my leading light. Angel, you have found the way, never fear to dread. You'll be a friend to me. Angel, spread your wings and fly. Voces angelorum gloria, dona eis for you're always near to me in my joy and my sorrow.